Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengar bagaimana Ustadz Juma dan kawan-kawannya dipermalukan oleh apologet Kristen Indonesia, di mana Ustadz Juma tidak memiliki data yang kuat dan tidak bisa membuktikan ya bagaimana sejarahnya kekristenan. Ya, dia hanya mencopot ayat. Ya, mari kita dengar bagaimana diskusi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuh Bang Suma. Kalau Juma itu di kampung kami itu nama anjing itu. Baguslah kalau gitu. Berarti Anda satu agama tidak bisa mengalahkan anak anjing untuk berdiskusi. Berarti hebat ya, anak anjing mengalahkan hampir seluruh pendeta ya. Itu kan klaimmu itu. Kau kan klaimmu itu. Kau debat sama Tapi itu pun aku tonton kau gimana. Tapi fakta itu. Bodohanmu. Debat sama si Ilian Harun pun kuda ku tonton debatmu. Bodoh kau. Berarti Anda sadar bahwa mereka sudah berdialog sama anak anjing. Begitu MUI membantahmu, baru kau tolong. Berarti saudara mengatakan teman-teman saudara itu berarti gila karena berdiskusi dengan anak anjing. Dan dia tidak mampu mengalahkan anak anjing. Kau bisa sama dengan biasanya kalau ada manusia tidak bisa mengalahkan anak anjing, berarti dia lebih rendah dari anak anjing. Allahu Akbar, Masya Allah. Ada orang tidak bisa mengalahkan anak anjing berdiskusi. Semua debatmu itu sama si Hale juga aku tonton debatmu. Kamu sendiri kenapa nggak mau berdebat dengan saya? Merasa benar. Kamu sendiri kenapa mau nggak diskusi dengan saya? Aku udah tonton semua debatmu itu. Kau kok orang tololnya. Tak ada pas dengan klaimmu yang nonton debat saya itu berarti anak buah saya. Aku tonton sama Elian Arno, aku tonton kau. Sama si Hale aku tonton kau. Si Bom Bom juga aku tonton kau sama si Bom Bom. Kulitinya kau. Oh, ya. Baguslah kalau. Jadi jangan parah sok pintar kau. Saya nggak sok pintar. Indonesia saya nggak sok pintar. Tahu apa tahu kau. Saya tidak sok pintar. Hanya saja belum ada Kristen yang mampu mengalahkan argumentasi saya. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas apa? Ya. Di dunia ini orang-orang pintar mayoritas agama apa? Pintar ngibul kali ya. Orang intelek itu. Pintar nipu. Orang apa coba? Yang Kalau pintar nipu. Orang apa coba? Pintar nipu mungkin iya. Selamat siang semuanya. Iya. Di kaidah Islam itu kan dunia ini adalah surga bagi orang-orang Kristen. Perkembangan zaman ini dan penjara bagi umat Islam. Biasanya itu. Dunia ini kan surga kalian. Dunia ini surganya orang Kristen dunia ini. Sebab setelah mati nggak ada lagi surganya. Langsung ke neraka. Orang-orang kaya di dunia ini mayoritas siapa? Yesus mengatakan orang kaya tidak boleh masuk surga. Di dalam Bibelmu sendiri dikatakan lebih mudah gajah masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Berarti tidak ada Kristen masuk surga dong. Yesus yang mengatakan itu. Lebih mudah gajah masuk ke dalam lubang jarum. Itu maksudnya perumpamaan daripada orang kaya masuk surga. Berarti Kristen tak ada masuk surga kalau Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Gajah aja susah masuk lubang jarum, apalagi orang kaya. Nah, Anda mengatakan Kristen kaya-kaya. Nah, berarti tidak ada Kristen masuk surga karena susah masuk surga itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini Kristen kalau ketemu Bang Suma seperti melihat malaikat maut. Aduh, kasihan. Yo teman-teman di bawah tab-tabnya jangan lupa. Ini ada Bang Sikat. Selamat siang Bang. Selamat siang semuanya. Oh iya, dari Muslim atau Kristen Bang? Saya dari Kristen. Oh iya, siap. Mau diskusi dengan Bang Zuma? Oke, aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh nggak? Oh monggo, silakan, nanti ditanggapi sama Bang Zuma. Dengan Zuma, aku diskusi boleh bertanya yang nggak? santun ya Bang, jangan Iya. gas. Oke, siap. Aku santun kok. Monggo Bang, silakan. Aku mau nanya nih Zuma, Anissa 142. Di sana dia menjelaskan bahwa Allah itu penipu, itu gimana Zuma?
Coba jelaskan. An-Nisa 42 Allah penipu. Nisa 142. Anda mengatakan Allah penipu. Bukan aku yang mengatakan, di situ tertulis Allah penipu. Oh gitu. Maksudnya bacakan. saya minta menjelaskan gitu loh. Oke. Ya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'unhum wa idza qamu ilas shalah qamu usala yura'unan nas wa la yazkuruna Allah illa qalila. Itu ya dalilnya. Itu ya. Ya, 142. Iya. 142 itu ya. Nah, gini. Di situ diterangkan sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Nah, artinya orang-orang munafik ini hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi orang-orang munafik ini kemudian ingin menipu Allah, tetapi sesungguhnya mereka ini sedang tertipu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Mereka yang hendak melakukan tipuan itu, tetapi sebenarnya mereka menipu diri mereka sendiri. Sesungguhnya dengan sikap dan perbuatan yang mereka lakukan seperti yang digambarkan kemudian di ayat-ayat ini, kata Allah di ayat tersebut, maksudnya orang-orang munafik ini hendak kemudian memperdaya Allah, tetapi usaha-usaha mereka itu menjadi sirna. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa Allah lah yang menipu mereka dengan membiarkan mereka tetap dalam kesesatan dan di dalam penipuan mereka. Jadi Allah membiarkan mereka dalam kesesatan dan Allah membiarkan mereka di dalam tipuan mereka sendiri. Apabila orang-orang munafik ini melaksanakan sholat, baik itu sholat wajib maupun sunnah, mereka melakukan dengan malas. Mereka tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Justru mereka melakukan dengan sangat berat, merasa sangat tersiksa. Bahkan dengan sholat itu mereka tidak senang, karena mereka merasakan bahwa sholat itu tidak nikmat. Nah, kalaupun orang munafik ini melakukan, mereka hanya bermaksud ingin dipuji, ingin dilihat, ingin disanjung, tidak karena mengharap ridha dari Allah, atau bukan karena takut akan siksaan Allah. Dan mereka ketika melaksanakan sholat, mereka tidak zikir, mereka tidak mengingat Allah, kecuali hanya di hadapan orang dia kemudian pura-pura berzikir. Nah, itulah cara Allah menipu mereka. Karena mereka menipu Allah, maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan tersebut, sehingga hanya mendapatkan kesia-siaan belaka, tidak mendapatkan amal pahala. Seperti itu. Itu juga diterangkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 54 dan juga di surah Al-Baqarah ayat 17. Seperti itu Bang maksudnya Al-Quran. Udah kabur Gerunda. Oh, udah kabur. Iya, enggak tahan dia. Oten dia kan? Oten Gerunda, oten dia. Oh, pantasan. Iya, Oten tadi tuh Bang Zul. Mungkin gak kuat dengarnya jadi turun. Ya, takut saya uraikan kalau Tuhan mereka lah yang menipu. Iya kayaknya. Saya kabur sendiri. Kabur sendiri dia. Namanya sikat apa? Sikat WC apa? Nggak tahu. Kata yang di bawah yang tapping sikat WC. Yo, yang di bawah yang nah kembali. Tadi saya ini ada tamu saya. Oh, siap. Tadi orang nelpon. Ya, silakan. Lanjut. Abang udah selesai menjelaskan, Bang? Udah. Oh, udah. Oke. Nah, di sini yang saya mau tanyakannya itu adalah mengapa Allah juga ikut-ikut jadi penipu? Itu yang saya mau tanyakan. Kalau memang Allah ini Maha Kuasa, Maha Kasih, punya kekuasaan, kan dia jangan ikut-ikut penipu, jadi penipu dong. Oke. Seharusnya di sini jangan tulis, jangan bilang penipu. Sebenarnya dituliskan jangan pakai kata penipu. Kalau pakai kata penipu, Allah ini penipu. Masa Allah bisa menipu orang sih? Iya, baik. Itu yang jadi pertanyaan saya. Saya bukan menghina, tapi ini saya berbicara Iya, baik. Itu Anda bertanya gitu wajar karena wawasan Anda maaf masih rendah.
baik terhadap Bible apalagi terhadap Al-Quran. Di dalam Ulangan 32:35, hakulah dendam dan hakulah pembalasan. Pada waktu kaki mereka goyang, sebab hari bencana bagi mereka telah dekat, akan segera datang apa yang disediakan bagi mereka. Jadi haknya Allah itu dendam. Haknya Allah itu pembalasan. Jadi Allah membalas itu haknya. Itu ulangan itu sebentar Suma. Ulangan itu punyanya Islam atau punya Kristen tuh? Punyanya Yahudi, bukan punyanya Islam, juga punyanya Kristen, bukan punyanya Kristen. Bedanya bedanya Islam dan Kristen. Islam tidak mencuri kitabnya orang, Kristen mencuri kitabnya orang. Sebentar. Itu kan dalam kitab saya. Oh, itu kitabnya Yahudi yang kamu curi. Aduh. Kan kitab kamu itu. Mana? Apa? Oke, kalau bilang curi mana? Aku minta datanya mana curi. Oke, saya katakan Ulangan 33 nomor 4. Kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Kamu Bani apa? Bani Kamfret? Bani apa ente? Loh, Ente Bani apa? Saya tanya ente Bani apa? Kristen percaya Alkitab. Iya, saya tanya anta itu Bani apa? Bani maksudnya gimana tuh? Nah, itu Taurat. Taurat itu rangkaiannya kitab Ulangan milik kepunyaan Bani Yakub. Hei, saya ulang lagi. Bukan milik Islam. Ya, memang bukan milik Islam. Yang mengatakan milik Islam itu siapa? Kayak gitu. Kalau yang mengatakan itu milik Islam siapa? Yang jadi masalah itu ente Kristen mencuri kitabnya Yahudi. Tidak pernah. Kalau tidak pernah kenapa ada di agamamu? Kalau tidak pernah kenapa ada di agamamu? Alkitab. Kalau tidak pernah, kenapa ada di dalam kitab di agamamu? Punya faedah apa? Kenapa kitabnya Yahudi ada di agamamu? Ente Bani Yakub, pencuri, maling, maling kitabnya Yahudi, nggak malu, nggak malu. Kok kamu bilang aku maling sih? Kamu yang maling. Itu adalah kitab milik Yahudi. Semua nabi-nabi kamu comot, kamu ambil. Oh, itu mereka Islam dari mana? Katanya mereka Islam dari mana? Itu nama seseorang kalau ditulis dalam buku itu bukan dicuri. Yang dikatakan mencuri, mengambil kitabnya orang masuk ke dalam kitab sendiri. Itu namanya mencuri. Ulangan itu kitabnya Yahudi. Dengarkan, Ulangan itu kitabnya Yahudi. Kenapa ada di agamamu? Jawab. Loh, kenapa begitu saja kok bingung? Kamu yang pusing. Saya pusing. Saya cuma bertanya kenapa kitab Ulangan ada di agamamu, sementara kitab Ulangan itu memang itu pelajaran kami, memang itu kita paham gimana sih? Berarti hasil curian kamu pakai untuk belajar. Itu mana kan milik curian, mana coba kamu kasih dalil kami nyuri, coba nggak ada. Tetapi kalau barang siapa yang mengambil hak milik orang menyuri, kalau itu di dalam kitab kami taruh ke di Keluaran 20. Keluaran 20. Jangan kau mengingini hak orang lain. Dengar kamu yang harus dengar, kamu yang harus dengarkan. Kamu harus dengarkan. Al-Quran itu kan kamu harus dengarkan. Keluaran 20. Keluaran 20, jangan kau mengambil hak orang lain. Dengar. Nah, Taurat itu adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Dalilnya Ulangan 33 nomor 4. Ulangan 33 nomor 4. Itu Taurat adalah hak kepunyaan Bani Yakub. Nah, kalian bukan Bani Yakub. Kenapa kalian mengambil hak Bani Yakub berupa kitab Taurat? Ayo. Siapa yang mengambil? Memang nah, itu buktinya. Kami gimana sih? Dari mana hukumnya? Dari mana legalitasnya? Dari mana legalitasnya? Kitabnya orang Yahudi masuk ke agama Kristen. Kami nyuri, aduh gimana sih ini? Yakub itu bukan kakekmu. Yahudi tidak pernah klaim bahwa itu punya miliknya. Dia nggak pernah klaim. Lalu kalau dia tidak klaim, kenapa Yahudi tidak klaim? Karena yang kamu ambil cuma terjemahannya. Ayo, makanya Yahudi tidak klaim. Berarti kamu adalah maling kitab terjemahan dari agama Yahudi. Kan begitu poinnya. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang mencuri hak milik kepunyaan Bani Israel meskipun hanya bentuk terjemahan. Ulangan. Menjelaskan tentang Al-Quranmu. Oke, jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa Ulangan itu adalah hak kepunyaan Yakub, keturunan Yakub. Di dalam Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20 Tuhan berfirman, Aku Tuhan memberikan hukum kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel.
Hukum-hukumku itu tidak aku berikan kepada bangsa lain. Ayo, masih mau aku datang besok, Kamu pencuri. jawab dulu kenapa Allah penipu. Pencuri, masih mau aku datang besok. Penipu. Paluka. Ternyata yang pencuri itu Al-Quran. Allah pencuri. Paluka. Allah yang pencuri. bukan Pencuri kita. kitab. Pencuri kitabnya Allah Yahudi. yang pencuri penipu itu tertulis. Saya Allahu bicara Akbar. berdasarkan tertulis di Al-Quran. Allahu Akbar Saya walillahil nggak comot-comot dari mana-mana. Kita kan saya tanya tentang Oko dong, kasihannya Kamu kodong. jawab sesuatu. Oko dong, agama pencuri kitab. Oko dong, kamasihannya kodong. Ini dibilang maling, teriak maling. Tidak Yang ada pencuri kitabnya kamu. sendiri. Tidak ada kitabnya sendiri. Mana buktinya? Mana kilai sana coba. Apa? Kenapa? Memangnya kami mencuri apa coba? Ya kamu mencuri karena Mencuri itu aulamu. itu kitabnya orang Yahudi. Mana kitabnya orang Yahudi di kami? Ada kitabnya orang Yahudi di kami, ada. Dengar cuma, Ada. dengar aku bicara dulu. Dengar. Ada. Tunjukkan mana kitabnya Yahudi yang kami curi, mana? Iya, aku bicara dulu. Kamu datang bicara terus gimana aku bicara? Saya cuma tanya, kenapa kalian mencuri Aku kan kitabnya orang Yahudi? Tanya. Kenapa kalian mencuri kitabnya orang Yahudi? Itu loh pertanyaan saya. Udah Ya, selesai udah. bicara kamu. Iya. Oke, aku bicara lagi ya. Jangan Iya. tempatkan. Iya. Yang aku tanyakan di sini, mengapa aulamu jadi penipu? Itu, kamu jawab, bukan kamu lari ke ulangan, lari ke Kan sana Allah, sini. dengar. Kan saya jawab, saya sudah jawab. Ya, Di situ terjadi karena mereka hendak menipu Allah. Maka Allah membiarkan mereka hidup dalam tipuan itu sendiri. terus aula juga ikut penipu. Terus Allah aula tidak juga ikut mengatakan penipu. Allah tidak mengatakan ikut penipu. Allah membiarkan terbukti. mereka hidup dalam tipuan itu. Kenapa? Iya. Dalil yang lain mengatakan Iya, wa makaru apa- wa makarallah iya, semua yang wallahu baik khairul dan sabar. makirin. Dan itu adalah hak Allah kemudian untuk membalas. Oh, jangan. Kalau Anda tidak percaya di dalam Al-Quran, Anda baca dari kitab yang kalian curi dari Yahudi, Ulangan 32 nomor 35. Hakulah dendam, hakulah yang melakukan pembalasan. Ayo. Jadi kalau Anda yang hendak menipu Allah, Allah membalasnya. Itu hak Allah. Ayo. Makanya kalau kau mencuri kitab, pelajari juga hasil curian itu. Jangan cuman kamu jadikan sebagai aksesoris. Jangan kau jadikan kitab curian itu sebagai aksesoris. Pakai, pelajari supaya bermanfaat. Sebentar, Suma. Hasil curian kok dijadikan sebagai hiasan aja. Hasil curian dijadikan hiasan. Itu namanya tulul. Sekali mencuri yang baik. berarti hak Kau Allah itu gunakan penipu. kitab orang itu dengan memahami. Ingat, Berarti hak Allah Ulangan itu penipu, 32. Ulangan Coba, 32 sangat Kamu jelas masuk dikatakan. ke ayat lainnya dulu. Ulangan 32 sangat jelas dikatakan bahwasanya di situ kemudian kamu jawab sesuai dengan Al-Quran. kan saya sudah jawab tadi. Saya sudah jawab. Iya. Allah itu membalas tipu daya mereka. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ayo. Daya mereka dengan tipu gitu. Betul sekali. Waduh, Lu mau apa? begitu sih. Kenapa? Itu haknya masa Allah. dia tipu lagi orang-orang itu. Itu haknya Allah. Mau disesatkan kamu silakan aja. Itu haknya Allah. Haknya Allah menyesatkan kamu. Dia suka-sukanya. Membina. Itu haknya Allah. Haknya Allah mau membalas tipu daya kalian, ya itu haknya. Ngapain Anda urusin? Sekarang mari dengarkan saya membaca Bible. Dengarkan ya. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 16. Dengar. Jangan lari dulu. Dengar. Kalau Anda tidak mau dengarkan, Anda turun. Saya tidak butuh orang yang cuma modal congor mulut. Oke? Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan penjelasan saya, Anda turun aja. Cuma aku. Oke? Sebentar, cuma aku kamu selesai. Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Oke? Anda turun kalau Anda tidak mau mendengarkan saya menjelaskan. Anda turun. Bang, Satu. Aku masih mau. Satu. dengerin Dua. dulu Bang Zuma. Kalau kau tidak mau mendengarkan saya, kamu turun. Bisa disanggah gitu. Dengerin dulu penjelasan. Dengarkan saya. Allah mendengar. Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Saya sampaikan ya. Aku mendengar. Allah itu maha pembalas. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Turun. Anda enggak bisa diajak diskusi dengan sehat. Anda turun. Allah itu punya hak membalas. Jangankan membalas tipu daya, membalas kalian dengan melumatkan tulang kalian di api neraka pun Allah sanggup. Paham itu? Ngerti itu? Jangankan Allah yang membalaskan segala perbuatan sesuai dengan kadarnya, Paulus pendiri agamamu aja melakukan tipu daya. Saya bacakan ya. 2 Korintus 12 nomor 16.
baiklah aku sendiri tidak merupakan satu beban bagi kamu. Tetapi dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Paulusmu aja nipu. Ngerti ente? Tetapi biarlah begitu. Aku tiada membebankan kamu, melainkan sebab cerdik aku tangkap kamu dalam muslihat perjanjian baru di tahun 1970. Ini apa artinya? Menandakan bahwa jangankan Allah, Paulusmu saja melakukan tipu muslihat. Tetapi jika kebenaran Tuhan oleh dustaku semakin melimpah, bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi sebagai orang yang berdosa? Roma 3 nomor 7. Nah, sedangkan Allah itu maha pembalas. Di dalam kitab Ibrani saja nomor 10 nomor 30, sebab kita mengenal Tuhan yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Juga diterangkan dalam Roma 12:19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dalam Al-Quran itu, mereka hendak menipu Allah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Dia hendak menipu Allah, orang munafik ini. Tetapi Allah kemudian membalas tipu mereka. Allah itu pembalas segala sesuatu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir laknatullah ingin membuat tipu daya terhadap Allah, maka Allah pun membalas tipu daya tersebut. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Oke, sampai di situ sadar. Andai saja ente bisa berdiskusi dengan baik, saya akan buktikan di dalam Bible bahwa Tuhan Elohim itu maha penipu kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oh ya, itu siapa? Penyesat, penipu. Itu yang ditipu kembali. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saya tambahkan sedikit Bang Juma mengenai Silakan. makna Khairul Makirin itu ya. Allah itu Khairul Makirin karena Allah sudah menetapkan dahulu ada aturan hukum ya untuk kebaikan manusia. Ya, niat Allah itu membuat untuk menjaga kebaikan manusia. Tapi hukum ini yang mereka langgar dengan merekayasa tipu daya akal-akalan. Itulah makanya Allah sudah menetapkan hukum bagi mereka yang melakukan tipu daya ini, akal-akalannya dengan hukuman-hukuman yang sudah ada sebelumnya, sudah disiapkan. Makanya dikatakan Allah itu Khairul Makirin, sebaik-baiknya membuat tipu daya. Ya, segala hukum yang dibuatnya sudah mengantisipasi itu untuk kebaikan manusia. Maksudnya tujuannya bukan seperti tipuan-tipuan yang menjerumuskan menyesatkan manusia. Ya, mungkin itu sedikit tambahan untuk memahaminya. Lanjut, Ustaz. Iya, betul. Jadi kalau di dalam Yehezkiel 14 nomor 9 ya, di situ diterangkan begini. Kalau seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, aku Tuhan yang telah menipunya. Aku Tuhan yang maha tinggi akan mengucilkan dia dari orang-orang Israel. Jadi seorang nabi telah ditipu sehingga memberi jawaban yang salah, akulah yang telah menipunya. Pengakuan Tuhan, Tuhanlah yang menipu nabi tersebut. Yehezkiel 14 nomor 9. Parah kan? Ini jelas-jelas ini, sudah tertera di dalam kitab mereka. Tapi mereka kemudian tidak mau mengerti. Tuhan menipu nabi. Oke, yang tadi sadar ya, kalau mau membahas seperti itu, itu namanya umat yang tulul. Silakan yang lain kalau masih ada. Tolong diterangkan ya ajaran para nabi dari nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad itu ajarannya seperti apa sih Bang? Biar coteng-coteng pada nyimak di bawah Bang. Iya, ajarannya jelas tauhid, menyembah kepada Allah. Jadi tujuan daripada Allah mengutus para nabi agar mereka mendapatkan damai sejahtera. Nabi Adam alaihissalam diberi aturan main supaya damai sejahtera. Nabi Abraham alaihissalam diberi aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi Musa alaihissalam diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Nabi
Isa alaihissalam diberikan aturan main supaya hidup mereka damai sejahtera. Nabi Muhammad sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi, diberikan aturan main supaya mereka damai sejahtera. Damai sejahtera dalam bahasa Arab disebut salam, dalam bahasa Arab disebut salam, dan kita menyebutnya Islam. Berarti para nabi sudah membawa ajaran Islam. Gitu Bang, gitu Dinda. Ya, Islam dalam arti dengan syariatnya masing-masing ya. Abraham dengan syariatnya, Musa dengan syariatnya, Nabi Isa dengan syariatnya. Nah, terkait sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ini kan ada sebuah nabi, ada satu nabi yang namanya Nabi Isa alaihissalam, itu diutus untuk Bani Israel. Terus ajaran Nabi Isa yang diutus untuk Bani Israel itu ajaran intinya apa Bang? Ajaran intinya tauhid, ya, syahadatain. Nabi Isa mengajarkan kepada Bani Israel jalan lurus. Ani abudullah rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu jalan lurusnya. Jadi kalau menyembah kepada selain daripada itu jalan bengklot. Nabi Isa mengajarkan itu, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah rasul utusan Allah kepadamu. Dia mengajarkan kemudian tentang Taurat dan menginformasikan akan datangnya sosok roh penolong lain atau roh kebenaran yang bernama Ahmad. Itu dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa harus menginsapkan dunia? Karena dunia sudah tercemar dengan ajaran paganisme, yaitu ajaran menyembah kepada sesama manusia. Gitu Bang. 1 menit minta waktu host Gurunda, ada pertanyaan. Oh iya, siap silakan. Boleh ya Gurunda? Ya. Nanti saya turun di bawah nanti. Jadi 6 bulan kemarin aku lihat videonya Gurunda tuh membahas ada ayat satir yang Hezkiel 37. Nah, kalau aku dengar dari satir yang Gurunda bacakan, apakah itu mengindikasikan bahwa kan di Kristen kan seolah-olah menganggap bahwa mereka tidak akan mengalami siksa-siksa neraka ya Gurunda, karena makanannya haram semua dimakan. Nah, di situ apakah mengindikasikan bahwa setiap anggota tubuh akan dimintai pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya Gurunda. Yang Hezkiel 37. Ya, Hezkiel 37, betul. Akan dibangkitkan semuanya kan? Tulang-tulang akan bergerak, ya, tulang-tulang akan bergerak, nyambung satu sama lain, lalu kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus dengan urat-urat, lalu diperintahkan, bernubuatlah engkau kepada roh agar roh masuk kepada mereka. Maka seketika bernubuat, seketika itu manusia itu bangkit semuanya dari tulang-tulang itu, ya kan? Nah, indikasinya kemudian muncul di Yohanes 5 nomor 29. Manusia yang beramal soleh akan dibangkitkan untuk masuk ke surga, manusia yang kufur akan dibangkitkan untuk masuk ke dalam neraka. Itu indikasinya. Endingnya itu di situ. Jadi manusia akan dibangkitkan kembali. Kalau mereka ini kan jasad akan kembali ke tanah, roh akan kembali ke surga, kata dia, ke Tuhan. Tidak begitu. Jasad ini yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang jasad lakukan di dunia. Masakan yang melakukan persinahan si Uco, yang masuk ke neraka si Becek, kan tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu yang dihukum. Hanya saja mereka memikirkan, oh kita kan sudah jadi tanah, maka tidak mungkin kita dihidupkan kembali. Seakan-akan mereka lupa pernyataan mereka sendiri yang mengatakan Tuhan Maha Kuasa menjadi bayi. Mereka lupa Tuhan Maha Kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Oh dia sudah jadi tanah, itu akan bangkit kembali. Akan dibungkus kembali dengan hal yang tadinya digunakan di dunia, gitu. Kalaupun dikatakan bahwasanya itu diperbarui, betul, memang diperbarui. Tapi yang pasti jasad, ya, yang kita gunakan di atas muka bumi ini, yang melakukan kesalahan ini, inilah yang akan kembali menerima siksaan kelak di akhirat dan menerima kenikmatan kelak di surga. Begitu. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada siksa kubur, itu bullshit. Itu obat kuping. Semua akan tersiksa di neraka. Orang-orang kafir itu tersiksa. Matius 7 nomor 22 sampai 23, Matius 23 nomor 15. Jadi tidak ada mereka itu kemudian bisa masuk ke surga sedikit pun, kecuali mereka
menjadi mu'alaf, mereka bertaubat meninggalkan agama mereka, baru bisa masuk surga. Kalau masih mati dalam keadaan seperti itu ya neraka. Oke, makasih ya Gurunda penjelasannya. Iya, Jelas makasih. tegas banget ya. Makasih ya host, diizinkan naik. Oh iya, sama-sama. Baik, begini saya lihat Bang Zuma ini kan sering ngebahas soal Bible dan Yesus, ya kan? Sepertinya Bang Zuma untuk sosok Tuhan Yesus dan Alkitab ini menarik, makanya sering dibahas di media sosial. Apa benar itu Bang Zuma? Betul sekali, sangat menarik. Karena ini terkait keselamatan. Ada lagi? Keselamatan untuk yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan atau tidak sih? Keselamatan bagi mereka yang mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan spesial bagi Bani Israel. Di luar daripada itu neraka. Oh begitu, itu menurut Zuma, ya kan? Itu menurut Bible, menurut Yesus. Ah, menurut Yesus di mana? Menurut Zuma barusan bilang kan? Menurut Yesus, Yohanes 17:8, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti Yesus dikenal sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Di luar daripada itu neraka. Oh, menurut Bang Zuma itu Menurut Yesus, astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Kita nggak perlu menyebut nama Muhammad untuk hidup yang kekal ya kan Juma? Di dalam pengajaran Islam, umat Islam wajib hukumnya percaya kepada Nabi yang diutus kepada Bani Israel bernama Nabi Isa alaihissalam. Dalam bahasa Aramaiknya disebut Isa, dalam bahasa Ibrani disebut Yesia atau Yosua atau Yosua, gitu. Kami wajib Ya, percaya. jadi sekarang, jadi untuk yang hidup yang kekal itu kata Yesus hanya ada 2 nama kan yang disebutkan. Betul, itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Allah Ingat? dan Yesus. Sabar, jadi sabar, kita nggak sabar. perlu Nabi Muhammad kan. Sabar. Satu-satu sabar. bintang fajar, satu-satu. Ini kan giliran Kenzo. kan saya tanya Kenzo Bang dulu. Zuma, yang lain kok pada ini. Sabar, izinkan Iya, saya. Fajar dia oten Kenzo. Dia coteng dia. Diam dulu bintang fajar, Kenzo dulu. Lanjut Kenzo. Kita diskusi Yesus mengatakan kepada Bani Israel, pahami pernyataan saya. Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, konsep hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu hadiah untuk Bani Israel. Sekarang untuk Bani Ismail, ketika datang kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada Bani Ismail, di situ jelas dikatakan hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada para rasul. Itu konsepnya. Artinya setelah orang menjadi pengikut Nabi Muhammad, wajib hukumnya percaya kepada Nabi Isa, satu-satunya Nabi terakhir yang diutus kepada Bani Israel, dan Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh manusia, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu. Jadi kalau di zaman Nabi Musa, hidup kekal itu adalah percaya Nabi Musa sebagai utusan dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Belum ada Yesus. Pada zaman Yesus, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Yesus, dan percaya juga kepada Allah yang mengutus mereka. Pada zaman Nabi Muhammad, percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada Nabi Muhammad, dan percaya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Itu syaratnya untuk dapat memperoleh hidup yang kekal. Jadi belum final. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi belum sanggup engkau untuk menanggungnya. Jadi dulu di zamannya Bani Israel, Yesus mengajarkan hidup kekal itu, engkau mengenal Tuhanku satu-satunya Tuhan, dan mengenal diriku sebagai utusan untuk Bani Israel. Jadi tak ada ajaran untuk Kristen. Kristen ini penumpang gelap dari barat. Gitu. Oh begitu ya. Yes. Itu menurut Bang Zuma kan? Asumsinya Bang Zuma kan? Menurut Yesus, sekali lagi saya katakan, itu menurut Yesus. Masa menurut Yesus? Datanya logikanya kuberikan. bagaimana? Kamu Bang Zuma yang katakan barusan saya dengar. Dengarkan saya supaya otakmu berfungsi dengan baik.
Yesus Justru itu. saya berfungsi, makanya kan Sekarang kalau begitu, barusan kan Bang Juma. sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan ucapan Yesus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh umat manusia. Tunjukkan ke saya. Ada dalilnya. Saya tunjukkan bahwa Yesus mengaku hanya untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nah tuh, bantah itu. Mana Yesus mengaku, aku diutus untuk orang Indonesia juga. Mana dalilnya? Nggak ada kan? Nah, maka pengakuan Yesus hidup kekal itu adalah mereka. Mereka ini siapa? Bani Israel. Mereka Bani Israel. Bukan orang Barat, bukan orang Indonesia. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Itu sudah pasti tuh. Tidak boleh diganggu gugat. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu untuk Bani Israel. Kalau mau selamat harus menggunakan syahadatain itu. Apa itu? Allah satu-satunya Tuhan, Yesus hanya utusan. La ilaha illallah, Isa Rasulullah. Nah, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk ente. Ente siapa? Ya, Yesus mengaku dengan mulutnya, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kalau Anda mengaku pengikutnya atau Anda berpura-pura jadi pengikutnya, tunjukkan legalitas Anda di mana. Di mana Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Mana pengakuan Yesusnya? Jangan Anda tambah-tambahi, jangan Anda ngarang-ngarang, jangan Anda berhalusinasi, jangan terlalu percaya kepada roh yang ada dalam diri Anda itu. Oke? Saya pamit 10 menit untuk ibadah salat zuhur. Demikian sebentar, silakan. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sholat dulu deh, sebentar aja. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kenzo? Assalamualaikum teman-teman yang lain. Ustadz Miftah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini ada Mukidi di sini ya. Turunin aja ini, tendang aja ini. Saya ini moderator saya. Oh moderator, wah kalah saya berarti. Ya lanjut. Makanya jangan tidur melulu. Bangun pagi bisa jadi moderator. Itu Pak dosen. Kenzo, Bang Zuma sudah memaparkan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen sendiri. Kalau Anda ingin membantah, monggo dibantah menggunakan dalil. Di mana dalilnya Yesus mengatakan, aku diutus untuk seluruh manusia, atau di luar Israel, atau untuk Indonesia. Monggo dibantah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya hitung sampai 10 ya. 6, Macam mau lomba ya bang. 7, 8, 9, 10. Ya, karena narasumber kita mendadak menghilang teman-teman dari peredaran, ya mungkin di luar jangkauan, atau mungkin memang sudah pening untuk membantah argumentasi daripada Bang Zuma. Kita ganti ke yang di atas saja. Eka Lestari, selamat siang. Eka Lestari, selamat siang. Ya, ada yang ingin disampaikan? Oh, itu Yesus hanya untuk orang Yahudi. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel. Itu dalil yang Aku diutus untuk orang yang hilang dari Bani Israel, itu artinya Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah Allah? Kalau Anda baca di Mazmur 23, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu merujuk kepada Allah itu sendiri. Ketika Yesus mengatakan, aku diutus untuk domba yang hilang, artinya Yesus itu mengatakan, akulah Allah itu. Akulah firman Allah yang satu dengan Allah. Oke, sudah? Sekarang tunjukkan di mana ucapan Yesus yang mengatakan, aku adalah Allah. Di mana dalilnya? Bisa di apa Yohanes 1? Anda baca banyak itu di sini. Ngarang aja. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Nah, ini bertentangan, kontradiksi dengan Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah. Bertentangan, bukan Alkitab yang bertentangan. Di Kejadian 1 coba. ayat 1 itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan bersama firman-Nya dan rohnya. Jatuh di atas saya jatuh. Jatuh. Os, ada yang jatuh teman-teman di bawah. Tolong siapkan itu ambulan, infus sama oksigen ya. Di Kejadian 1 pada mulanya Allah. Di Kejadian 1 itu pada mulanya Allah dulu, bukan firman dulu. Tahu dari mana Allah Yohanes bersama tiba-tiba firman-Nya ada dan firman rohnya, dulu? artinya Allah selalu bersama firman-Nya dan rohnya yang satu itu. Itulah Allah yang satu tuh. Allah yang selalu bersama firman-Nya dan rohnya. Allah menciptakan melalui firman-Nya dan rohnya. Itu artinya Allah yang satu itu. Udah, sekarang jangan melebar kemana-mana. Tunjukkan di mana pengakuan Yesus yang mengaku sebagai Allah. Tunjukkan dalilnya. Yohanes 1 ayat 1. Ke situ aja kita, nggak usah kemana-mana dulu. Bang Ardi, monggo Bang. Siap. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Iya, betul. Betul? Betul. Nah, apa definisi adalah? Firman adalah Allah, artinya firman itu Saya nggak tanya itu. satu dengan Allah. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Apa definisi adalah? Definisi firman adalah Allah, artinya Saya nggak tanya firman itu. di dalam zat Saya nggak tanya hakikatnya itu. adalah Allah. Saya nggak Satu tanya dengan itu. Allah. Saya nggak tanya Satu itu. zat, satu hakikat. Iya, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Itu jawaban apa saya. Saya nggak tanya itu. Kenapa Anda menjawab yang nggak saya tanya? Adalah di situ merefer kepada satu zat hakikat. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya merefer. Saya tanya apa definisi adalah. Menjelaskan. Wah, ini orang nggak pernah baca nih orang. Anda Nih, yang nih. pernah baca. Itu Loh. kan jawaban saya. Definisi adalah Ah, itu menjelaskan itu dari mana sumbernya? Coba leksikografinya dari mana? Coba. Leksikografinya dari mana adalah itu? Adalah itu definisinya menjelaskan itu leksikografinya leksikonnya di mana? Secara umum adalah itu menjelaskan Lah iya. definisinya, menjelaskan. Loh, lah iya. Ke semantik. Loh, kok semantik sih? Gimana sih? Nah, definisi adalah apa emang? Di situ artinya firman itu satu zat hakikat dengan Allah, tidak. Nih orang ngeyel terus nih baca. Nih baca. Dengan jawaban saya. Baca. Saya nggak tanya itu. Anda. Saya nggak tanya itu nih ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah otoritatif dari bahasa Indonesia. Betul atau salah? Betul? Oke ya. Adalah kamus bahasa Indonesia. Lah emang adalah bahasa mana kalau bukan bahasa Indonesia? Hei, adalah ini bahasa apa? Anda mau tahu Yohanes 1 ayat 1 itu menjelaskan Yesus itu adalah firman. Oke, sekarang saya tanya nih ya, Yohanes 1 ayat 1 nih ya. Nih di sini. Coba saya mau tanya kepada Anda dulu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini bahasa Indonesia atau bahasa Tionghoa? Yang digunakan ini. Terjemahan bahasa Indonesia. Lah ya, Tapi kami tidak firman tergantung itu dengan bahasa Indonesia. Oh, Karena berarti ini bukan bahasa Indonesia. Sepakat? saya sepakat itu bahasa Indonesia, Kak. Tapi Oh, ya sudah. Berarti kalau ini bahasa Indonesia, kalau ini tergantung dengan kamu bahasa Indonesia. Kalau ini bahasa Indonesia, kalau kitab Anda ini bahasa Indonesia, apakah harus melanggar kaidah bahasa atau tidak melanggar kaidah bahasa? Kita sepakat dulu kita. Kenapa Anda lari ke bahasa Indonesia? Ini adalah ini loh. Dan firman itu adalah Allah. Saya tanya definisi adalah ini apa gitu loh. Kalau Anda bilang ini tidak sesuai dengan bahasa Indonesia, berarti kita sepakat dulu. Kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia. Sepakat dengan saya nggak? Enggak. Oke, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat? Tidak tergantung. Jelaskan aja. Lah ya, kitab Anda ini, Anda tadi saya tanya, kitab Anda melanggar kaidah bahasa Indonesia, Anda tidak sepakat. Oke, kalau tidak sepakat, berarti kitab Anda sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sepakat nggak? Oke, sepakat. Baik. Kalau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, maka
Otoritatif dari bahasa Indonesia yang paling tinggi adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Otoritatif ini. Ini otoritatif yang digunakan Ya, tapi kamus yang bahasa digunakan Indonesia itu tidak bisa menjelaskan dengerin dulu, secara dengerin dulu. teologis. Oh iya. Ayat-ayat Saya nggak tanya, Alkitab, saya nggak tanya tapi teologis. tidak tergantung Saya sama itu. saya nggak tanya, saya hanya tanya definisi. Hei, dengerin. Saya hanya tanya definisi adalah. Saya nggak tanya firman, saya nggak tanya Allah, saya tanya adalah. Memangnya definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana? Coba. Coba. Oi. Definisi adalah bisa Anda temukan di kamus mana rupanya? Ayo. Mungkin Bu Eka nggak bisa diskusi. Pak Kenzo bisa nggak diskusi dengan saya? Saya lihat Pak Kenzo ini sangat bisa, Pak. Oke, baik. Saya lihat. Baik. Pak Kenzo ini kan anggota dewan ya, anggota DPRD ya, Pak Kenzo ya. Enggak. Biasa aja Datang saya. lagi. Oke, nggak apa-apa, nggak Ya, apa-apa. saya memang datang lagi, tapi tadi dimut terus itu, Pak. Ya, sabar, Pak Kenzo. Ngomong tapi dimut mulu. Pertanyaan saya, Pak Kenzo, apa definisi adalah? Yang Bang Zuma pahami adalah apa ya definisinya? Saya bukan Bang Zuma, saya Pak Bang Ardi saya. Oh, Bang Ardi, sorry. Ini loh, lah ini loh Ardiansa ini lah. Oh, sorry bang. Ya nggak apa-apa. Oke, pertanyaan saya, apa definisi adalah? Adalah kalau yang saya pahami ya definisi itu sendiri. Lah iya, apa definisi adalah ini loh. Ini kan tulisannya gini, firman itu adalah Allah. Saya tanya, definisi secara bahasa, ini kan bahasa, betul kan? Ya, bahasa Indonesia, ya. Ah, bahasa Indonesia. Otoritatif bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, betul? Ya, KBBI. KBBI. Apa definisi adalah menurut KBBI? Definisi artinya. Coba buka. Kok definisi? Oh, Anda ngerti nggak definisi? Diam. Udah, kalau Anda nggak pernah baca diam. Eka diam. Kalau kamu nggak pernah baca Eka diam. Adalah ini ada memiliki ya identik dengan. Ini yang pertama. Arti kedua sama maknanya dengan. Kedua-duanya sama maknanya dengan. Oke ya. Kita ke Yohanes 1 ayat 1. Firman itu adalah Allah. Berarti firman itu sama dengan Allah, betul? Betul. Nah, gitu kok susah sih. Eka diem dulu. Kalau ya Eka diem dulu. Eka diem dulu Eka. Udah diem dulu. Kalau firman itu sama dengan Allah, pertanyaan saya, apa definisi sama dengan? Sama itu berbeda atau tidak, Pak Kenzo? Bapak Saudara, kita sudah dengar bagaimana Ustadz Juma dipermalukan oleh apologet Kristen. Tapi kalau saya lihat Ustadz Juma ini terlalu banyak ngomong dan terlalu banyak remetesnya juga ini Ustadz Juma. Dia tidak punya dalil yang kuat, bahkan data yang kuat tentang kekristenan. Beraninya hanya copot ayat sini kan, nggak ngerti apa maksudnya. Jadi sehingga dia bingung sendiri ya dengan penjelasannya. Ketika dia dihantam oleh apologet Kristen, dia kewalahan, ya kan? Dan apa yang dia lakukan? Dia hanya memaki, ya, maki orang, dan itulah yang dilakukan oleh Ustadz Juma. Dalam hal ini, memang sebagai apologet sebenarnya hanya menyampaikan pendapatnya, bukan untuk menjelekan ataupun memaki orang. Apakah begitu sikap seorang apologet? Saya pikir tidak. Apologet yang baik, maka dia menyampaikan satu argumentasinya dengan data yang jelas, yang akurat, sehingga orang itu mengerti dan memahami. Nah, bukan hanya dengan cara copot ayat copot sini gitu loh. Jadi Ustadz Juma dan kawan-kawan ya belajarlah dengan baik, ya, jangan mencopot ayat Alkitab orang lain tapi tidak mengerti apa maksud dan tujuannya. Sekali lagi bertobatlah, karena Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku. Karena itu bertobat dan percayalah kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa.
Maka dari itu, hidup ini pilihan kawan. Jadi kalau mau percaya atau tidak itu terserah Anda. Tapi saya mau katakan bahwa berhentilah untuk mencopot ayat Alkitab orang lain, karena itu tidak baik. Hanya membuat orang lain tersesat. Jangan menyesatkan umat yang mendengarkan Ustaz Juma. Bertobatlah. Belajarlah baik-baik tentang Al-Qur'anmu. Dan kami juga belajar sebagai orang Kristen bagaimana Alkitab kami mengajarkan kami untuk tetap setia dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu saja yang bisa mungkin saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.